Ini kebanyakan dibudidayakan dengan cara vegetatif atau tunas anakan. Di Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai varian pisang yang cukup banyak. Salah satunya adalah pisang Ambon. Nama lain dari pisang Ambon adalah Kindow atau plate atau tumbuhan. Divisi adalah Rasneotia. Kelasnya adalah Magnoliopsida. Adapun ciri-ciri pisang Ambon. Ciri-ciri pisang Ambon adalah kulit buahnya agak tebal, warna daging buah putih atau putih kekuning-kuningan, rasanya manis dengan tekstur lunak hingga agak keras. Pisang Ambon juga terdiri dari berbagai jenis, yaitu yang pertama Ambon putih, Ambon kuning, Ambon hijau, Ambon lumut, dan Ambon badak hingga Ambon Cavendish. Pisang Ambon juga disebut dari bahasa Jawa yakni ambon-ambon atau bau-bauan. Aroma pisangnya manis dan memiliki aroma harum membuat banyak orang menyebut nama pisang itu pisang Ambon-Ambon. Untuk mempersingkat dari nama pisang Ambon, akhirnya disingkat menjadi pisang Ambon. Yang kedua adalah pisang belin atau pisang maling atau yang dikenal dengan pisang mas, adalah salah satu jenis pisang yang paling sering kita temui keberadaannya. Pisang berukuran kecil dengan diameter antara 3-4 cm, kulitnya tipis dan mempunyai warna yang kuning terang atau lebih kuning dari pisang Lampung. Rasa daging dari pisang emas ini sangat manis dan memiliki aroma yang khas. Biasanya pisang emas ini banyak disajikan sebagai pencuci mulut. Selain mempunyai rasa yang enak dan alami, buah-buahan juga banyak memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Selain itu, pisang emas juga memiliki kualitas dari segi kandungan gizi yang sangat baik untuk kesehatan dan bagus dikonsumsi sehari-hari. Yang ketiga adalah pisang raja nangka atau biasa disebut pisang nangka saja. Adalah salah satu pisang yang mirip dengan pisang Cavendish. Perbedaan utamanya adalah ketika pisang nangka itu dimasak. Jika pisang masak, kebanyakan kulitnya akan berubah warna menjadi kekuning-kuningan. Jika pisang nangka atau pisang raja nangka, buah tersebut masih tetap hijau, hanya saja agak empuk kuning-kuningan. Jika pisang nangka atau pisang raja nangka, buah tersebut masih tetap hijau, hanya saja agak empuk. Beda jika masih mentah, pisang nangka terkesan keras. Secara umum, pisang raja nangka layaknya pisang yang lain. Dia dapat tumbuh besar dengan tinggi mencapai 3,5 meter. Ukuran buahnya pisang raja nangka juga terkesan besar. Ketika pisang ini berbuah, dalam satu tandan bisa berisi 7 atau 8 sisir. Bahkan jika pertumbuhannya baik dan terawat, bisa lebih banyak lagi. Berat satu tandan pisang nangka bisa mencapai 20 kg sampai 25 kg. Keanekaragaman hayati tingkat spesies. Yang pertama yaitu pohon kelapa. Kelapa adalah salah satu jenis tanaman yang termasuk ke dalam suku pinang-pinangan. Semua bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari bunga, batang, pelepah, daun, buah, bahkan akarnya pun dapat dimanfaatkan. Kelapa dengan alami tumbuh di pantai serta pohonnya meraih ketinggian 30 meter. Tumbuhan kelapa ini awal mulanya berasal dari pesisir Samudra Hindia, tetapi saat ini sudah tersebar di semua tempat tropika. Tumbuhan ini bisa tumbuh sampai ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Tetapi bersamaan dengan meningkatnya ketinggian,
ia dapat mengalami pelambatan perkembangan. Pohon kelapa memiliki batang beruas dan bila pohon sudah tua, ruas-ruas tersebut akan berkurang. Batang kelapa merupakan jenis kayu yang cukup kuat, tapi sayangnya kurang baik untuk bangunan. Daun kelapa merupakan daun tunggal dengan pertulangan menyirip. Pohon kelapa memiliki bunga majemuk dan terletak pada rangkaian yang dilindungi oleh bractea. Bunga terdiri dari bunga jantan dan betina. Bunga betina terletak di pangkal karangan, sedangkan bunga jantan di bagian yang jauh dari pangkal. Buah kelapa umumnya besar dengan diameter sekitar 10 cm sampai 20 cm, bahkan bisa lebih. Warna buah kelapa tergantung dari jenis pohonnya, bisa berwarna kuning atau hijau. Untuk buah yang sudah tua akan berubah warna menjadi coklat. Yang kedua yaitu pohon aren. Pohon aren merupakan tanaman yang berbiji tertutup dan termasuk ke dalam famili pinang-pinangan. Tanaman ini banyak sekali terdapat di wilayah Asia Tenggara, India, bagian selatan Cina, serta kepulauan Guam. Tanaman aren ini juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di berbagai daerah perbukitan yang sangat lembab khususnya. Tanaman aren ini mempunyai banyak sekali manfaat. Buahnya bisa diolah untuk berbagai macam makanan dan juga sebagai bahan baku dari pembuatan gula merah. Tulang daunnya bisa digunakan untuk membuat sapu lidi serta akarnya yang bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Tanaman aren merupakan buahnya bisa diolah untuk berbagai macam makanan dan juga sebagai bahan baku dari pembuatan gula merah. Tulang daunnya bisa digunakan untuk membuat sapu lidi serta akarnya yang bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Tanaman aren merupakan palma yang cukup besar serta tinggi, bisa mencapai sekitar 25 meter. Tanaman aren ini merupakan tanaman monokotil atau berkeping disebut dengan perakaran serabut. Batang dari tanaman aren ini berdiameter sampai 65 cm. Daun tanaman aren ini merupakan daun majemuk dengan menyirip ganjil seperti halnya daun kelapa. Panjang daun ini bisa mencapai 5 meter dengan tangkai daun yang berukuran sekitar 1,5 meter. Tanaman aren ini berkelamin tunggal, serta bunga jantan dan bunga betina terlihat menyatu pada sebuah tongkol. Benang sari diketahui berjumlah banyak serta kelapa sarinya yang berbentuk jarum. Bakal buah dan putik tanaman ini berjumlah 3, mempunyai warna putih. Mahkota tanaman ini terbagi menjadi 3 dan berwarna keputih-putihan. Tanaman aren memiliki buah yang merupakan buah buni yang berbentuk bulat seperti halnya peluru dengan diameter kira-kira sekitar 4 cm. Yang ketiga yaitu tanaman pinang. Tanaman pinang merupakan salah satu jenis tumbuhan monokotil yang tergolong palem-paleman. Pohon ini merupakan salah satu tanaman dengan nilai ekonomi dan potensi yang cukup tinggi. Tanaman yang memiliki batang lurus dan ramping ini memiliki banyak sekali manfaat dan umumnya dikenal sebagai tanaman obat. Tanaman pinang memiliki batang lurus langsing dan dapat mencapai ketinggian 25 meter. Tanaman pinang memiliki pelepah daun berbentuk tabung dengan panjang 80 cm dan memiliki tangkai daun pendek. Helaian daunnya panjang sampai 80 cm. Tanaman pinang memiliki tongkol bunga dengan seludang yang panjang dan mudah rontok. Tanaman pinang memiliki satu bunga betina pada pangkal dan di atasnya dengan banyak bunga jantan tersusun dalam 2 baris yang tertancap di dalam alur. Tanaman pinang memiliki buah buni bulat, telur terbalik memanjang. Keanekaragaman hayati ekosistem. Yang pertama
pertama ada sungai. Sungai merupakan badan air mengalir yang membentuk aliran di daerah daratan dari hulu menuju ke arah hilir dan akhirnya bermuara ke laut. Air sungai sangat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan organisme daratan seperti tumbuhan, hewan, dan manusia di sekitarnya serta seluruh biota air di dalamnya. Sungai mempunyai fungsi utama yaitu menampung curah hujan dan mengalirkannya sampai ke laut. Ekosistem sungai merupakan habitat bagi organisme akuatik yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Organisme akuatik tersebut diantaranya tumbuhan air, plankton, ikan, serangga air, dan lain-lain. Sungai juga merupakan sumber air bagi masyarakat yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kegiatan seperti kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, sumber mineral, dan pemanfaatan lainnya. Ekosistem sawah adalah ekosistem lahan basah buatan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia sebagai penghasil bahan pangan. Ekosistem jenis ini memiliki bentuk keanekaragaman hayati yang tinggi karena banyak terjadi interaksi antar sesama makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungan. Komponen penyusun ekosistem sawah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, komponen biotik atau yang tidak hidup. Yang kedua, komponen abiotik yang terdiri dari makhluk hidup. Komponen biotik ekosistem sawah adalah yaitu tumbuhan sebagai produsen, kemudian serangga, burung, keong, katak, hingga ular sebagai konsumen. Selanjutnya, komponen abiotik ekosistem sawah adalah suhu. Kemudian, intensitas cahaya, kelembaban tanah, dan kelembapan air yang akan mempengaruhi keutuhan ekosistem. Friends